Baik, kita lanjutkan di part 3. Kita masuk ke part yang ketiga, yaitu membahas tentang vektor-vektor satuan. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah normalisasi sebenarnya. Vektor-vektor yang ternormalisasi itu maksudnya vektor itu memiliki acuan pokok, di mana vektor satuan itu dia merepresentasikan atau mewakili dari sumbu-sumbu yang ada, ya. Baik itu sumbu X, sumbu Y, nanti kalau 3 dimensi mewakili sumbu Z juga. Dan dia dinotasikan dengan bentuk seperti topi, ya. Topi caping di atas dari kode sumbunya. Nanti kalau kode sumbu X itu menggunakan huruf I, kemudian ada tanda caping di atasnya. Kemudian untuk Y itu kodenya J, ada tanda capingnya di atasnya. Untuk yang sumbu X dan sumbu Z nanti ada kodenya K, ada tanda capingnya. Itu udah kode secara internasional seperti itu, ya, pengkodean dari vektor satuan. Nah, ini mewakili nilai dari vektor yang dimana nilai satuan, vektor satuan itu adalah bernilai 1, ya, itu ya yang perlu diingat, ya. Jadi kalau misalkan vektor AX, ya, berarti vektor A pada sumbu X ini itu sama dengan AX I, ya. Kemudian untuk vektor AY, vektor A pada sumbu Y ini itu sama dengan AY J, ya. Jadi AX dan AY itu kan kita tahu tadi sebelum yang di part 2 kita bahas itu komponen dari suatu vektor yang kita nyatakan berdasarkan sumbu-sumbunya, ya. Di sini kita masih membahas secara 2 dimensi, itu sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, kemudian untuk mengoperasikan penjumlahan vektor menggunakan vektor satuan, nah, di sini kita dapat lihat diagramnya ini, itu A, ya, ada suatu vektor A itu sama dengan komponen-komponen vektornya, kan, berarti komponen vektornya yaitu AX I ditambah dengan AY J, ya, sehingga vektor A sama dengan AX I plus AY J. Jadi tidak perlu memberi tanda panah di atas nama vektornya karena sudah diwakili dengan vektor satuannya ini, ya, IJ tersebut. Nah, kemudian kalau 3 dimensi seperti ini, ya, kita bahas juga yang 3 dimensi ada sumbu Z. Ini namanya vektor 3 dimensi. Jadi ada vektor satuannya namanya K. Kemudian ada simbol capingnya di atas K. Jadi kalau kita notasikan vektor A sama dengan AXI plus AYJ plus AZK. Sedangkan vektor B itu sama dengan BXI plus BYJ plus BZK. Ingat, ya, sumbu X ini dengan I, sumbu Y dengan J, sumbu Z dengan K. Jadi seperti itu. Nah, sehingga untuk resultannya R, ya, vektor R ini resultannya sama dengan AX plus BX dalam kurung I plus dalam kurung AY plus BY J plus AZ dalam kurung AZ plus BZK sama dengan RXI plus RYJ plus RZK. Itu adalah resultannya. Berikutnya contoh soal untuk vektor satuan. Diberikan 2 perpindahan, vektor D sama dengan dalam kurung 6I plus 3J min K M, dan vektor E sama dengan dalam kurung 4I min 5J plus 8K dalam kurung M. Nah, M di sini adalah
satuan dalam meter ya. Tentukan besar dari perpindahan 2D, 2 vektor D, min vektor E. Nah, mari kita jawab ya. Langkah yang pertama, kita jabarkan atau kita substitusi dulu. Kita substitusi nilai vektor D-nya dan nilai vektor E-nya. Nah, kita ganti ini D dengan 6I plus 3J min K. Kemudian kita ganti E ini dengan 4I min 5J plus 8K. Nah, kemudian kita satukan dengan yang memiliki vektor satuan yang sama. Yang I kita satukan dengan I, yang J kita satukan dengan J, dan yang K kita satukan dengan K. Perlu diingat tandanya ya, kalau di dalam kurung itu min ketemu min nanti jadinya plus ya. Kalau plus ketemu min jadinya min. Nah, sehingga di sini nanti akan ada perubahan 6 plus 5 karena min ketemu min. Sedangkan yang plus ketemu min dia akan tetap min. Nah, setelah disatukan hasilnya ketemu 8i plus 11j min 10k m. Nah, untuk nilai dari vektornya kita menggunakan prinsip yang sudah kita pelajari. Akar, kemudian setiap komponen dari vektornya kita kuadratkan. Ya. Nilai dari komponennya kita kuadratkan. Yang pertama itu yang komponen sumbu X yang diwakili vektor satuan I itu ada 8. Kemudian yang J itu 11. Yang K itu 10. Min 10. Ya. Minnya jangan lupa diikut sertakan. Itu perlu kita masukkan nilai minnya. Kalau plus kan tidak perlu ditulis tandanya. Nah, kemudian kita kuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan semua, kemudian diakar. Ya, di sini ketemunya 17 meter. Nah, jadi sudah menjawab besar dari suatu perpindahan yang ada di soal tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kan penjumlahan dari vektor satuan ya, menggunakan penerapan vektor satuan. Nah, sekarang perkalian vektornya. Nah, ada dalam perkalian vektor itu ada 2 jenis perkalian, yaitu perkalian skalar yang menghasilkan besaran skalar dan perkalian vektor yang menghasilkan besaran vektor. Yang pertama kita bahas perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini juga disebut dengan perkalian titik atau dot product. Nah, contoh perkaliannya adalah perkalian dari gaya yang kita simbolkan dengan F kapital dikalikan dengan perpindahan yang kita simbolkan dengan huruf S kecil akan menghasilkan usaha W besar. Nah, kalau di notasi vektornya itu vektor A dot, nah, dot ini titik, kemudian vektor B sama dengan A B cos V sama dengan ini nilai mutlak dari vektor A, nilai mutlak dari vektor B, cos V. Itu untuk nilai dari perkalian kedua vektor skalar. Vektor yang menghasilkan skalar ya, perkalian skalar vektor. Nah, kemudian ini ilustrasinya ya, kalau digambarkan menggunakan garis-garis vektor. Ya. Kenapa dia bisa cos? Karena dia posisinya di samping sudut. Jadinya kita menggunakan trigonometri yang cos. Kemudian contoh perkalian skalar ya. Nah, contoh perkalian skalar. Tentukan perkalian skalar A dot vektor A dot vektor B dari vektor yang ada pada gambar di bawah ini. Besar-besar vektor itu adalah 4. A sama dengan 4 dan B sama dengan 5. Kita lihat diagramnya ya seperti ini. Kita lihat di sana ada garis yang melambangkan vektor A dan garis yang melambangkan vektor B. Kemudian di sana ada sumbu Y dan sumbu X. Kita masih pembahasannya dalam 2 dimensi ya, X, Y. Di sana ada diberi tanda vektor satuan I dan J untuk mengingatkan lagi.
Kemudian di sana ada sudutnya ya, sudut yang mewakili dari vektor A terhadap sumbu X, dan juga sudut yang dari dari vektor B ke vektor A. Ya, ada nilainya, yaitu 130, dan yang tadi 53. Yang ini 53 derajat. Nah, kemudian kita bisa menjawab, kita harus menentukan nilai V-nya dulu ya. Nilai V-nya berapa? Tidak bisa langsung serta-merta kita masukkan nilai 53 atau 130. Nah, karena V-nya itu di sini itu belum ditentukan ini. Anda harus menentukan dulu nilai V-nya berapa ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, Anda bisa memasukkan nilainya di dalam V-nya. Kemudian untuk nilai dari vektor A dan vektor B kan sudah ditentukan ya di soal, tinggal dimasukkan atau disubstitusikan, nanti ketemu hasilnya seperti itu ya. Nah, untuk itu penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua ini masih dengan soal yang sama. Nah, kita cari komponen-komponennya. Kalau tadi kan langsung ya, ini kita cari komponen-komponen vektornya terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X itu berapa, AX-nya, kemudian yang terhadap sumbu Y berapa, AY-nya berapa. Itu kita menggunakan prinsip yang mencari komponen vektor itu ya, menggunakan sin dan cos. Untuk yang X itu cos, untuk yang Y itu sin. Sudutnya yang ini yang diberikan di soal. Jadi tidak perlu mencari nilai V-nya tadi. Kalau Z jelas 0 ya. Sumbu X, sumbu Z-nya 0. Nah, kemudian yang B sama ya, seperti itu prinsipnya. Ketemu. Kemudian nilai dari dot produknya atau perkalian titik dari kedua vektor ini, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Nah, karena tadi kita sudah cari nilai-nilai masing-masing komponen tersebut, kita substitusikan, masukkan untuk yang AX BX, AY BY, ya, masukkan AZ BZ-nya jelas 0 ya, karena ini 2 dimensi. Ketemu hasilnya ya, 4,5. Nah, itu nanti Anda kalau masih bingung tinggal Anda ulangi lagi videonya. Kemudian kita lanjut di contoh perkalian skalar yang berikutnya. Ini yang 3 dimensi ya. Menentukan sudut dengan perkalian skalar, tentukan sudut antara dua vektor berikut. Ada diberikan dua vektor. Vektor A sama dengan 2i plus 3j plus k, dan vektor B sama dengan min 4i plus 2j min k ya. Untuk ilustrasi dari gambarnya ada di gambar di bawah ini. Kemudian kita identifikasi dulu. Nah, yang diketahui itu apa aja di sana ya. Nah, terus yang ditanyakan tadi itu adalah sudut di antara dua vektornya ya. Berarti sudut di antara vektor A dan vektor B. Ya, itu. Dan ini 3 dimensi, semua ada nilai A, nilai IJK-nya ada semua. Kemudian nanti kita bisa menggunakan rumus yang cos V itu ya, sama dengan AX BX plus AY BY plus AZ BZ per AB. Nanti akan didapatkan sudutnya, kemudian itu baru cosnya ya, nilai cosnya, cos V-nya. Kemudian cara mendapatkan sudutnya nanti dengan arcus cos V. Atau kalau di kalkulator saintifik Anda tekan tombol yang cos pangkat min 1. Nah, itu akan mendapatkan nilainya. Tapi sebelumnya kan ini kita udah pegang rumusnya. Nah, dari rumus itu yang diketahui itu sudah bisa disubstitusi apa belum ya. Nah, di sini kita lihat komponen yang diberikan tadi ada 2i plus 3j plus k itu bisa kita substitusikan dengan yang B ini kan min 4i plus 2j min k. Ini kan yang kelompok I kita satukan. Ya, kita dekatkan, yang kelompok J kita dekatkan, kelompok K kita dekatkan.
sama-sama komponen sumbu X kita operasikan, yang sama-sama komponen sumbu Y kita operasikan sendiri, yang sama-sama komponen sumbu Z kita operasikan sendiri. Terus untuk yang AB bagaimana? AB itu kan nilai dari vektornya ya, berarti kita menggunakan prinsip yang akar kemudian masing-masing vektornya itu nilai vektornya itu dikuadratkan, kemudian dikalikan ya. Nanti akan akarnya hilang. Kalau dua akar dikalikan akarnya hilang. Nah, ini terus ketika kita masukkan, Anda ikuti aja langkah-langkah yang ada di slide ini. Nanti akan ditemukan endingnya itu min 3 per akar 14 akar 21 ya. Nah, itu nanti kalau Anda operasikan menggunakan kalkulator akan ditemukan min 0,175. Nah, nilai dari arcus cosinus V-nya itu berapa ya? Arcus cosinus V-nya itu ini Anda masukkan nilai min 0,175. Hasilnya V-nya sama dengan 100 derajat. Itu cara mencari sudutnya, contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor atau perkalian silang atau cross product itu contohnya pada torsi ya, atau torque dalam bahasa Inggris, dan momentum sudut ya, menghasilkan suatu besaran yang vektor. Perkalian cross. Ini ada ilustrasinya ya. Nah, di sini. Nah, kenapa? Nah, dia itu ada dua vektor A dan vektor B. Kemudian ada sudut di antara kedua vektor. Nah, kemudian hasil perkaliannya itu adalah bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, arahnya itu ya. Nah, kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas itu positif ini notasinya ya. Vektor A cross vektor B sama dengan min vektor B cross vektor A. Sementara untuk magnitude-nya kita cari menggunakan prinsip yang ini, itu karena ke atas ya posisinya. Ini arahnya kan ke atas contohnya ya, atau ke bawah. Di sini kita contohnya yang ke atas dulu, sehingga dia itu butuh sin di sini karena di depan sudut. Nah, kemudian yang ini juga sama juga prinsipnya ya, menggunakan sin. Nah, sekarang kita ke contoh dulu. Contoh soal perkalian vektor. Vektor A memiliki besar 6 satuan dan arahnya searah pada sumbu X positif. Vektor B memiliki besar 4 satuan dan terletak pada bidang XY, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukan perkalian vektor A cross vektor B. Ilustrasinya ada di gambar ya. Sudut V-nya 30 derajat itu sudut antara dua vektor. Penyelesaian soal perkalian vektor ini, yang pertama kita langkah pertama itu kita gunakan rumus yang sinus tadi ya, AB sin V ya. V-nya itu 30 derajat, A 6, B-nya 4, ketemunya nanti 12 ya. Kemudian AX-nya 6, AY-nya 0 ya. Ya, kalau kita lihat di sini kan sumbu Y-nya nggak ada ya, 0 ya. Sumbu Z-nya juga nggak ada, 0. Ya kan? Yang A ini ya. Kemudian yang BX itu karena dia itu bentuknya miring ya, tidak pada sumbu, tepat pada sumbunya. Di sini 4 cos 30 derajat. Nah, kenapa 30? Ya. Karena ini dia untuk supaya dia ke sumbu A, maksud saya sumbu X, dia dikalikan dengan cos. Karena ini di samping sudut sumbunya itu. Nah, sehingga ini 4 cos 30 derajat.
ketemunya 2 akar 3 ya. Kemudian BY-nya, nah ini terhadap sumbu Y kalau ini sebenarnya miring tapi dia ke atas juga ya, ada sumbu Y-nya, dia ada komponen sumbu Y-nya. Jadi 4 sin 30. Kenapa sin? Ya, karena posisinya itu kalau ini kita gambarkan 2 dimensi ya, yaitu dia posisinya di depan sudutnya gitu ya, Y-nya yang tegak ini di depan sudut. Nah, sehingga dia menggunakan sin 30 sama dengan 2 ya. Mudah-mudahan Anda bisa membayangkan. Nah, untuk Z-nya 0 ya, karena tidak ada komponen pada sumbu Z. Nah, untuk cara keduanya kita gunakan vektor yang dia berada pada sumbu Z, yaitu vektor C ya. Nah, vektor C ini di sumbu X-nya kan 0, sumbu Y-nya juga 0 ya. Sedangkan dia hanya pada sumbu Z. Nah, cara keduanya seperti ini. 0, 0, min 0, 2. Hasilnya 0. Sumbu Y-nya juga 0 pastinya. Nah, sumbu Z-nya ada nilainya. Di sini sumbu Z-nya nilainya 12. Nah, itu caranya ya. Nah, ini kita tinggal memasukkan substitusikan angka-angkanya tadi ya. Ada 6, ada kemudian 2 tadi yang ini ya, BY. Jadi kan sebenarnya ini kan AX BY ini ya. AX BY. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini AX AY BX ya. Nah, seperti itu. Untuk yang Z. Nah, yang ini juga prinsipnya sama ya. Seperti yang di bawah itu. Kalau Anda masih bingung dan perlu ada yang ditanyakan ya. Sebenarnya prinsipnya kan sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nanti Anda tanyakan aja, bisa melalui kolom komen atau menanyakan saya via WA juga bisa ya. Sekian pembahasan materi kita tentang vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya tutup. Nasrul minallah wa fatkum qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.